Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Halo adik-adik, apa kabar? Kita sudah masuk bulan Juni nih adik-adik. Tetap semangat ya, dan jangan bosan walaupun kalian masih harus di rumah saja. Oh iya, kakak mau ngucapin selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di bulan Juni. Panjang umur dan sehat selalu. Jangan lupa semakin taat sama Tuhan Yesus, dengar-dengaran sama mama dan papa. God bless you. Happy birthday. Happy birthday. Shalom adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya? Kak Sofi seneng banget bisa jumpa lagi sama adik-adik di ibadah online Sekolah Minggu GBI Grand Wisata. Adik-adik sudah siap belum memulai ibadah hari ini? Sebelum mulai, Kak Sofi mau beritahu ketentuan ibadah online yang perlu adik-adik ketahui ya. Pertama, adik-adik bersiap dengan pakaian yang rapi dan pastinya sudah mandi ya. Kedua, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil main, tidak boleh sambil ngobrol, apalagi sambil tidur-tiduran. Big no adik-adik. Ketiga, adik-adik harus mengikuti instruksi yang akan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu di dalam video ini. Keempat, adik-adik harus mengikuti ibadah dengan penuh semangat. Nah, sebelum lebih lanjut lagi, yuk kita baca dulu Mazmur 91 bersama-sama dari ayat 1 sampai 16 ya. Orang duduk dalam lindungan Nama Tinggi dan bermalam dalam naungan Nama Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit cambar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menutupi engkau di bawah sayapnya. Engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkaulah tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit campak yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi.
engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan melupakannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Masih semangat gak di rumah aja? Jangan bosan-bosan ya di rumah aja. Nah, sekarang kita mau ngapain sih, Kak? Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Yeay! Tapi sebelum itu kita mau berdoa ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kalau sekarang sebentar kami mau memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau disenangkan oleh puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci, biar kalian lebih semangat baca Alkitab di rumah. Musik. Tuhan, lebih sungguh-sungguh lagi nyanyi lagu Ku Nyanyi Haleluya.
Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Adik-adik, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, yuk kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya, kita mau berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau disenangkan oleh pujian dan penyembahan kami. Tuhan, sebentar kami mohon mendengarkan cerita firman Tuhan. Kau berikan kami telinga seorang murid dan juga agar kami dapat melakukan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, sekarang kalian boleh siapkan Alkitab, buku catatan, dan juga alat tulisnya. Mama dan Papa tolong dibantu ya. Shalom adik-adik, hari ini kakak mau cerita tentang seorang ibu yang berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan agar mendapatkan seorang anak. Namanya Ibu Hana. Firman Tuhan diambil dari kitab 1 Samuel 1 ayat 1-28. Adik-adik bisa baca ayat firman Tuhannya nanti ya. Sekarang yuk kita simak dulu ceritanya. Begini nih ceritanya adik-adik. Ada seorang bapak yang bernama Elkana. Bapak Elkana memiliki istri yang bernama Hana. Hana tidak memiliki anak, sehingga ia sangat sedih. Setiap tahun, Elkana dan keluarganya pergi ke Silo untuk sujud menyembah kepada Tuhan. Sesampainya di rumah Tuhan, Ibu Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ia berkata, "Tuhan, hatiku sedih dan sengsara. Berikanlah aku anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya." Pada saat Ibu Hana berdoa, ada Imam Eli yang mengamatinya. Imam Eli bingung dan mengira Hana sedang mabuk karena ia berdoa dengan tidak terdengar suaranya dan hanya menangis. Imam Eli berkata, "Mengapa kamu mabuk? Ayo, sadarlah." Lalu Ibu Hana menjawab, "Tidak, Tuanku, aku sedang bersusah hati dan aku tidak mabuk, melainkan aku sedang mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan." Mendengar itu, Imam Eli mengerti dan ia berkata kepada Hana, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Keesokan harinya, pulanglah Elkana dan keluarganya kembali ke tempat tinggalnya. Dan Tuhan menjawab doa Hana. Hana mengandung seorang bayi. 1 tahun kemudian, Hana melahirkan seorang anak, dan anak tersebut diberi nama Samuel, yang memiliki arti "Aku telah memintanya dari Tuhan." Setelah Samuel kanak-kanak, Ibu Hana menepati janjinya kepada Tuhan untuk membawa anaknya menghadap Tuhan. Ia mengantarkan Samuel kepada Imam Eli agar tinggal di rumah Tuhan. Nah, adik-adik, siapa nih yang tadi pagi sudah berdoa? Siapa juga yang akhir-akhir ini sedang berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan? Adik-adik harus percaya ya, setiap doa kita pasti didengar oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga pasti sudah menyediakan jawaban dari doa-doa kita.
Kalau minggu lalu kita tahu Raja Hizkia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan hari ini kita mengenal Ibu Hana yang diberikan seorang anak. Itu semua karena Raja Hizkia dan Ibu Hana berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Tahu gak adik-adik, Tuhan Yesus itu pasti menjawab doa kita loh. Jawabannya bisa iya, bisa tidak, atau bisa juga tunggu. Namun satu yang pasti jawaban dari Tuhan Yesus adalah yang terbaik untuk kita semua. Oleh karena itu, jangan pernah berhenti berdoa ya adik-adik. Jadi ingat ya adik-adik, apapun yang adik-adik inginkan, berdoalah. Jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti berdoa, karena Tuhan Yesus mendengar semua doa kita dan sedang menyiapkan yang terbaik untuk adik-adik di waktu yang terbaik. Jadi, mintanya dengan sungguh-sungguh ya adik-adik. Selanjutnya, yuk kita baca ayat hafalan hari ini adik-adik dari Matius 7 ayat 7. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2, 3. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Adik-adik, cerita firman Tuhan minggu ini sudah selesai ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kakak ada beberapa pertanyaan nih. Udah siap kan buku catatannya? Coba diingat-ingat lagi cerita yang tadi. Soalnya, kemudian adik-adik bisa jawab di buku catatan kalian. Ada hadiah menarik loh nanti ketika kita sudah bisa bertemu di gereja. Oh iya, adik-adik harus kerjain sendiri ya. Jangan tanya papa dan mama. Pertanyaan pertama. Apa arti nama Samuel? Pertanyaan kedua, siapa nama ibu dan bapak Samuel? Pertanyaan ketiga, siapa nama imam yang bertemu dengan ibu Samuel di Bait Allah? Gimana nih adik-adik soalnya? Mudah-mudah kan? Pasti kalian bisa jawab ya. Dan pastikan kalian jawabnya di buku catatan kalian. Kalian bisa cari juga jawabannya di Alkitab. Kalian bisa baca lagi Alkitabnya. Kalau sudah selesai, kita tutup dalam doa ya adik-adik. Doa kita hari ini akan dipimpin oleh teman kita. Yuk. Kita tutup matanya, lipat tangan, dan kita satu dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati agar pandemi COVID-19 ini segera berlalu dari Indonesia. Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri sehingga dapat memimpin negara Indonesia dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah mendengar firman Tuhan. Nah, kalau waktu adik-adik mendengar firman Tuhan, pasti adik-adik menangkap satu pesan dari firman yang adik-adik dengar. Adik-adik menangkap pesan itu dan adik-adik harus melakukan firman Tuhan. Kalau adik-adik melakukan firman Tuhan, pasti adik-adik menjadi anak-anak yang berhasil dan beruntung. Dan salah satu bukti adik-adik melakukan firman adalah salah satu bentuk adik-adik mengasihi Tuhan. Ya, ayo kita mau berdoa, terima berkat siang hari ini. Adik-adik angkat tangannya, tutup matanya, arahkan hati, pikiran kepada Tuhan Yesus. Bapa di surga, hamba-Mu siang hari ini melepaskan berkat untuk anak-anak sekolah minggu GBI Grand Wisata yang luar biasa. Hamba melepaskan berkat kesehatan, kepintaran, kecerdasan, hikmat. Tuhan berikan 10 kali lipat buat anak-anak ini di dalam nama Yesus. Dan Tuhan memakai hidup mereka untuk menjadi saksi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkat Tuhan melimpah atas anak-anak ini Tuhan. Dengan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai mereka sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, kita yang menerima berkat, katakan amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati adik-adik. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati selalu ya.